Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar basis data, yaitu si penjual. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Toha Ramadan, NPM saya 4519210094. Kelas B, Teknik Informatika angkatan 2019. Yang pertama ialah ruang lingkup database. Pengertian database adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat memanfaatkan kembali dengan cepat atau pengumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan data. Manfaat penggunaan database yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, pemakaian bersama-sama. Yang ketiga, kontrol dan data terpusat. Yang keempat, menghemat biaya perangkat. Yang lima, keamanan data. Dan yang terakhir dan keenam, memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru. Kerugian sistem basis data. Yang pertama, kompleksitas, ukuran, biaya DBMS, biaya hardware tambahan, biaya konversi, kinerja, dan dampak kegagalan. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah bentuk atau memecah tabel dalam suatu database dari record data kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Teknik memecah tabel kompleks menjadi sederhana juga dikenal dengan dekomposisi. Normalisasi adalah metode saintifik membagi struktur tabel kompleks menjadi struktur tabel sederhana dengan menggunakan seperangkat aturan-aturan. Dengan menggunakan metode normalisasi akan mengurangi data rendutan di dalam tabel dan menghapus masalah-masalah ketidakkonsistenan maupun penggunaan ruang disk. Setiap relasi yang dinormalisasi harus mempunyai satu tema. Relasi yang mempunyai dua atau lebih tema harus dipecah ke dalam dua atau lebih relasi, yang masing-masing mempunyai satu tema tersendiri. Apabila ditemukan suatu relasi dengan anomali modifikasi, update anomali harus dihilangkan dengan cara memisahkan relasinya menjadi dua atau lebih relasi terpisah yang masing-masing berisi satu tema. Dengan menggunakan metode normalisasi akan mengurangi data redundan di dalam tabel dan menghapus masalah-masalah ketidakkonsisten maupun ruang disk. Normalisasi adalah metode saintifik membagi struktur tabel kompleks menjadi struktur tabel sederhana dengan menggunakan perangkat aturan. Beberapa bentuk normal antara lain. Yang pertama, bentuk normal pertama, first normal form atau 1NF. Yang kedua, bentuk normal kedua atau second normal form atau 2NF. Yang ketiga, bentuk normal ketiga third normal form atau 3NF. 4. Bentuk normal keempat fourth normal form atau 4NF. Yang kelima, bentuk boycott normal form BCNF. Bentuk keenam, bentuk project join normal form PJNF. Yang ketujuh, bentuk domain key normal form DKNF. Dan kedelapan, bentuk normal kelima fourth normal fifth normal form atau 5NF. Normalisasi 1NF. Suatu relasi memenuhi 1NF jika dan hanya jika setiap atribut
dan relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam basis rekodnya. Selanjutnya, normalisasi 2NF adalah sebuah tabel dikatakan pada bentuk normal kedua atau second normal form atau 2NF jika tabel telah memenuhi normal sesuai standar normal form pertama atau 1NF. Dan setiap atribut non-K pada baris-barisnya memiliki ketergantungan fungsional pada semua K, bukan hanya pada sebagian K saja. Normalisasi 3NF. Sebuah tabel dikatakan pada bentuk normal ketiga, third normal form, atau 3NF jika setiap atribut normal K, non-K maksudnya, memiliki ketergantungan fungsional pada K, primary K, dan tidak memiliki ketergantungan transitif, yakni ketergantungan atribut non-K pada atribut non-K yang lainnya. Normalisasi BCNF. Normalisasi boycott BCNF dibutuhkan jika 3NF masih menjadi anomali pada perubahan atau penghapusan data. Bisa dilihat, ini adalah normalisasi yang saya buat. Ada UNF, ada 1NF, 2NF, dan ada di sini karcis. Ini merupakan contoh dari tabel atau normalisasi yang pernah saya buat. Oke, selanjutnya ada tipe data kamus di atas setiap tabel. Jadi ini ada tipe data yang saya gunakan, yaitu ada di sini saya ada yang menggunakan varchar dan ada yang menggunakan int. Ini penggunaan key pada setiap tabel. Di sini bisa dilihat di tabel minuman. Di sini untuk kode minuman, di sini saya menggunakan primary key, sedangkan untuk nama minuman program key, gitu. Dan yang lainnya juga seperti itu, bisa dilihat. Yang selanjutnya tabel master. Jadi ini adalah tabel master saya. Jadi tiga ini adalah yang membentuk tabel utamanya nanti. Dan yang terakhir adalah tabel penjualan. Di sini jadi di sini saya tabel penjualan saya yaitu tabel karcis. Kenapa? Karena di normalisasi punya saya yaitu tentang si penjual. Jadi kalau untuk tabel penjualan paling cocok yaitu tabel karcis seperti itu. Normalisasi final table. Jadi ini adalah final table, bisa dilihat di sini ada tipe datanya dan tipe key-nya ya, bisa dilihat seperti tabel minuman, tabel nama, tabel receipt number, dan tabel karcis. Di sini kenapa kosong? Karena tanggal, harga, dan quantity itu tidak bisa untuk dijadikan primary key atau foreign key, begitu, karena mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi primary key atau foreign key, seperti itu. Entity Relationship Model atau ERD. Model konseptual dalam perancangan database yang didasarkan kepada konsep nyata atau fakta yang memiliki objek yang saling berhubungan satu sama lain. ER model digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan ER diagram atau disingkat dengan ERD. Komponen ER model terdiri dari entitas atau entity, kerelasian, relationship, atribut, dan key. Yang pertama, entity. Entitas merupakan suatu objek nyata yang mampu dibedakan dengan objek yang lain. Dapat berupa orang, benda, atau hal lainnya. Biasanya digambarkan dengan menggunakan kata benda. Entitas atau entity adalah suatu objek yang dapat didefinisikan secara unik. Entitas digambarkan dalam R&D. Ini contoh di pojok sebelah bawah, ini adalah contohnya, salah satu contoh yang kita ambil dari materi.
Ini kerelasian relasi. Relasi merupakan asosiasi antara beberapa entiti atau tabel. Jadi itu seperti gabungan dari beberapa tabel seperti itu atau beberapa entiti. Jadi bisa dilihat binary sosial antara dua entiti, ternary sosial antar tiga entiti, dan n-ary sosial antara m entity. Jadi m ini tergantung berapa banyak ya. Jadi tergantung berapa banyak. Relasi antar entitas bisa dilihat contohnya seperti di bawah. Relasi entitas dengan dirinya sendiri ini bisa dilihat, dan multi relationship bisa dilihat seperti ini ya. Lanjut. Di sini ada beberapa contoh ya, bukan contoh, beberapa macam relasi, yaitu yang pertama one to one, yang kedua ada one to many atau money to one, dan yang tiga derajat kardinalisasi ini menyatakan bahwa banyak entiti A dapat berhasil dengan lebih dari satu entiti B. Jadi ini money to money ya. Ini adalah money to money. Mungkin lupa saya tulis, nanti saya akan benarin seperti itu. Entity relationship model. Nih, entitas atau entity dikarakterisasi dan dipresentasikan dengan suatu atribut. Atribut yang berfungsi sebagai kunci tersebut ditandai dengan tanda garis bawah atau bintang. Contoh atribut: nama karyawan, tanggal perekrutan, alamat, dan lain-lain. Di sini ada beberapa kategori entitas atau entity, yaitu regular entity atau independent entity, yaitu entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain. Jadi maksudnya dia tidak bergantung pada entitas lain ya. Dan weak entity atau dependent entity, entitas yang keberadaannya maksudnya bergantung pada entitas lainnya. Jadi kebalikannya ya guys ya. Kalau yang regular itu tanpa, dan yang weak itu dengan, seperti itu. Di sini ada types dan subtypes. Subtypes adalah bagian dari entitas lain. Contoh ada dua tipe karyawan, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Kedua tipe karyawan ada subtype, sedangkan karyawan disebut sebagai subtype. Seperti itu. Di sini atribut-atribut yang terdapat pada subtype adalah atribut-atribut yang sama untuk semua subtypes. Atribut-atribut yang unik diletakkan pada subtype yang sesuai. Seperti itu. Yang ini key ya. Kita udah masuk key. Setiap relasi di dalam sistem database relasional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi untuk membedakan setiap baris dalam relasi atau tabel ya. Terdapat beberapa jenis atribut kunci, yaitu yang pertama primary key. Primary key adalah kunci utama yang mendefinisikan semua baris di dalam tabel. Jadi ini primary key adalah kunci utamanya dalam tabel ya. Itu foreign key atau kunci tamu, ada sebuah kolom pada tabel yang nilainya sama dengan nilai pada kolom primary pada tabel yang lain. Jadi nilainya sama seperti dengan nilai pada kolom primary key ya guys ya. Candidate key adalah semua kolom di dalam tabel yang memiliki nilai yang unik sehingga dapat dijadikan kandidat untuk primary key. Jadi candidate key itu adalah sudah bisa dilihat dari katanya kandidat, berarti bisa dijadikan kandidat untuk menjadi primary key ya, seperti itu. Terus ada alternate key adalah kolom dengan nilai unik yang tidak dipilih menjadi primary key. Jadi dia unik
tapi tidak dijadikan primary key ya, seperti itu. Composite key adalah gabungan dua kolom atau lebih yang membentuk kombinasi unik yang tidak berulang sehingga bertindak sebagai primary key, seperti itu. Ini relasi tabel yaitu one to one punya saya. Ini one to many. Ini adalah money to money dan ini ada hasilnya. Punya saya relasi tabelnya ya, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke fungsi sesuai undian. Jadi kemarin kita diberi tugas dan kita diberi sebuah undian kemarin ya. Oke, saya akan kerjakan. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Untuk pembuatan atau fungsi sesuai undian maksud saya. Baiklah, kemarin yang pertama kita disuruh untuk membuat tabel. Baiklah, kita disuruh untuk membuat tabel. Jadi yang pertama kita akan membuat tabel yang baru. Di sini, jadi di sini kita akan kasih nama tugas saja ya. Tugas. Kita buat. Di sini kita sudah buat dan terus kita disuruh untuk membuat tabel. Jadi kemarin saya sudah bikin di sini. Langsung saja kita ambil di sini. Langsung kita ambil ya. Di sini langsung kita ambil saja. Terus kita masukkan ke SQL di PHP admin. Terus kita paste. Ini guys ya, kita paste terus kita kirim. Seperti ini kita lihat di struktur ya. Kita lihat seperti ini. Sudah ada ya. Kita kasih. Dan sekarang kita bikin di CMD. Ini CMD. Kita bikin di CMD guys ya. Bikin salah satunya sampai sebentar. Jadi ini belum guys ya. Terus kita masukkan lagi itu ini SQL info. Kita akan bikin tabel. Jadi yang pertama kita akan lihat tabel yang ada yang udah kita bikin di CMD ya. Nih, ini adalah database yang udah ada di CMD saya. Karena kita disuruh untuk bikin database yang baru, jadi kita bikin aja guys ya. Tadi ini database yang kita bikin di PHP admin, sekarang kita bikin lagi ya. Tugas 2. Misal kita kasih nama tugas create tabel. Tabel ya guys ya. Tabel. Jadi sini kita akan bikin tabel tugas 2.
salah tabel. Ya, kita bikin. Oh ya, maaf. Kita belum menggunakan database. Kita belum create ya. Oke, kita create dulu ya. Kita create database tugas 2. Ini udah jadi ya. Terus kita lihat ya. Kita lihat database. Nih, udah keluar ya di bagian bawah. Udah keluar ya. Tugas kedua kita disuruh membuat tabel ya. Kita disuruh buat tabel. Oke. Kita disuruh buat tabel. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita gunakan use. Kan tadi yang di my admin tadi kita tugas saja, dan yang tugas kedua jadi kita gunakan use tugas 2 nih. Dan tadi saya sudah membuat contekan nih, bukan contekan sih, untuk mempermudah kita ya di sini seperti ini. Jadi kita akan membuat menggunakan sekarang CMD ya. Oke, baiklah. Jadi kita tinggal paste saja, terus kita enter dan kita show nih tabelnya udah aja ya guys ya, tabel karcis. Baiklah, seperti itu. Yang selanjutnya materinya adalah kita disuruh membuat tabel, terus merubah nama tabel, terus kita menghapus tabel ya. Jadi tadi sudah saya lihatkan cara membuat tabel seperti ini ya, sudah kita lakukan. Sekarang kita akan merubah tabel ini namanya menjadi KR ini, kita ubah nama karcis ini, kita ubah ya guys ya. Kita ubah nama karcis ini, kita ubah. Di sini sudah ada, saya siapkan untuk merubah. Pertama kita nih, jadi kita tinggal menggunakan seperti ini guys, agar mempermudah. Seperti ini, kita paste. Kita lihat, kita show ya guys, kita lihat. Nah, di sini namanya berubah. Dan kita coba juga di PHP admin guys ya. Kita masuk ke SQL-nya. Terus kita klik karcis atau tadi tabel yang kita bikin. Kita klik, terus kita masuk ke SQL-nya. Terus kita masukkan datanya. Ya. Bentar guys, bentar. Nih, udah seperti ini, kita kirim. Nah, bisa dilihat ya guys ya. Bisa lihat teman-teman semua bahwa tabel yang di bawah ini tadi yang mana namanya karcis udah berubah nama jadi KRCS. Oke, seperti itu. Dan perintah selanjutnya adalah di sini perintah selanjutnya drop tabel. Jadi kita menghapus tabel ya. Kita hapus tabelnya. Bila di sini saya sudah siapkan juga tadi. Ini jadi drop tabel. Jadi kita untuk menghapus tabelnya. Oke, bisa langsung kita paste, terus kita ini sudah berhasil.
Dan coba kita lihat ya. Dan tabelnya tidak ada. Berarti tabelnya sudah dihilangkan atau sudah dihapus. Dan kita coba untuk di PHP-admin ya. Kita coba untuk di PHP-admin. Kita hapus tabelnya. Kita yang tadi kita pakai. Kita tinggal drop tabel. Kita oke. Sudah terhapus tugasnya. Tidak ada lagi tabel yang ada dalam di dalam sini, tidak ada lagi tabelnya ya, karena tadi kita sudah menggunakan drop tabel atau menghapus tabelnya. Baiklah, untuk yang selanjutnya di sini kita akan mendapat selection from ya. Jadi di sini ada kembalikan jumlah. Jadi maksudnya adalah kita akan mengembalikan jumlah datanya ya. Oke, langsung aja kita bikin. Yang pertama kita akan menggunakan ini aja biar lebih enak, lebih cepat. Kita akan menggunakan tugas. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan membuat tabel. Jadi kita akan membuat tabel. Jadi di sini kita tinggal ambil yang tadi, kita copy dan kita masukkan ke sini. Kita akan membuat tabel. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Kita buat tabel. Tabel sudah terbuat. Kita lihat di struktur. Sudah terbuat. Ini sudah tabel karcis. Kita lihat struktur. Ini ya, kita lihat strukturnya di sini sudah ada, dan terus kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Baiklah, di sini kita tambahkan. Ini sudah ada bekas saya tadi bikin. Ini kita tambahkan saja sesuai yang ada. Terus yang kedua, kita masukkan datanya. Baiklah, kita langsung klik kirim. Dan di sini sudah ada dan kita klik sudah kirim. Ini kita lihat strukturnya. Lihat struktur tabel dan kita jajahi. Apakah tabel yang kita bikin? Ini tabel yang kita bikin sudah jadi, dan kita akan masukkan perintah yang telah diberikan tadi, yaitu perintahnya adalah mengembalikan data ya. Jadi ini kita hapus. Terus kita langsung saja ambil yang di sini. Langsung saja kita ambil ya, langsung. Maaf, salah. Kita ambil saja, kita copy. Jadi kita copy dan terus kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ini sudah muncul ya, banyak pesanan. Jadi dia akan menampilkan tadi banyak pesan. Tadi kalau kita lihat pesan itu kan ada 1, 2, 1, 2. Jadi totalnya adalah 6. Ini itu yang maksudnya pengulangan ya, seperti itu. Dan untuk yang di Candi kita akan buat tabelnya lagi seperti yang tadi saya buat. Yang pertama kita harus lakukan adalah
kita akan membuat tabel. Jadi kita langsung ambil saja, kita copy dan kita masukkan ke CMD. Di sini kita akan menggunakan tugas 2. Kita akan menggunakan tugas 2. Tabel berhasil kita buat dan kita akan coba kita lihat tabelnya ini apakah sudah ada atau tidak. Sudah ada ya, tabel sudah ada. Kita lihat deskripsinya. Ini ya, sudah bisa dilihat deskripsinya. Di sini udah ada. Itu sama saja seperti yang tadi. Jika kita gunakan CMD, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Dia tidak akan berbeda. Seperti itu. Dan yang untuk fungsi selanjutnya, tugas selanjutnya adalah kita fungsi itu perintah select from full join one where is null or is null. Jadi di sini kita akan membuat tabel lagi, yaitu kita akan membuat 2 tabel untuk bisa digunakan untuk tugas yang kali ini ya. Baiklah, tabel telah saya siapkan, jadi kita tinggal masukkan data saja, tidak usah menunggu waktu lama. Seperti itu. Ini kita tinggal kita tambahkan aja, kita buat tabelnya yang kedua, tabel kedua, kita copy saja. Kita akan menggunakan PHP MyAdmin yang pertama pastinya, pakai tugas, kita bikin yang baru, kita bikin seperti ini. Create tabel nomor ya. Tabel udah berhasil buat, bisa dilihat di pojok sebelah kiri ini udah ada 2 tabel ya. Kita sudah memiliki 2 tabel. Jadi kita akan melaksanakan atau mengeksekusi tugasnya. Baiklah, untuk ini CMD kita akan membuat tabel lagi. Jadi kita langsung paste aja create tabel. Langsung kita akan lihat tabelnya. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Nih, udah ada ya. Udah bisa dilihat ini tabelnya. Langsung kita masukkan tugas yang telah diberikan. Langsung kita masukkan aja. Prinsipnya saya sudah menyiapkan di sini. Biar kita langsung mengerjakannya. Kita copy, terus kita masukkan di sini. Kita SQL, terus kita hapus. Ini kita masukkan data yang tadi telah kita buat. Seperti ini. Oh, apa ini yang salah? Tugas semua entry. Baiklah, sebentar, sepertinya ada yang salah. Oh ya, saya lupa. Di sini kita harus ganti dulu. Ya. Saya lupa. Nih, kita harus ganti tabel. Nama tabelnya kita ganti dulu ya. Seperti ini. Kita ganti nama tabel. Kenapa? Karena agar PW nomor ini tidak sama dengan data yang ada dalam pada tabel ini. Seperti ini guys, PW nomor kan jadi sama ya. Jadi kita hapus dulu, kita ganti, kita hapus. Jadi kita masuk ke SQL-nya, kita ubah namanya. Ubah
Ini sudah ya guys, sudah kita ubah, langsung kita jelajahi, dan kita misalnya kita struktur dulu, kita tambahkan ya, karena belum ada data di dalam tabelnya. Kita buka dulu Andri, kita buka, udah ada, terus kita tambahkan. Kita tambahkan saja, langsung kita kirim. Ya. Sudah, kita cek apakah sudah berhasil. Sudah ada ya. Langsung kita gunakan perintah yang telah diberikan. Jadi kita akan masukkan perintahnya, yaitu kita menggunakan full join ya guys ya. Kita gunakan full join, kita copy dan kita masukkan ke PHP MyAdmin tadi yang telah kita buat. Kita masukkan ke PHP MyAdmin. Jadi kita ke tugas, terus kita akan membuat SQL dan kita akan mempostenya. Nih, apakah bisa? Begini, dan ini adalah hasilnya. Bisa dilihat, jadi seperti ini hasilnya. Dan untuk yang CMD, kita akan juga lakukan juga seperti langkah-langkah hal yang sama. Yang pertama adalah kita harus mengganti nama tabelnya dulu, terlebih dulu. Kita ganti, kita copy saja. Kita ganti dulu terlebih dahulu. Tabelnya kita ganti terlebih dahulu. Ini. Wah maaf, ternyata ada yang lupa. Jadi kita ganti nama tabel. Maaf sebelumnya tabel tugas kerjaan nomor 2 terus. Oke baiklah. Jadi kita ini tugas 2 yang kita gunakan tugas 2. Ini harusnya sudah, ternyata sudah diganti sini. Jadi kita tinggal coba kita cek ya. Kita lihat apakah tabelnya sudah berubah. Deskripsi, maaf deskripsinya kok nggak bisa ya. Bentar. Dia akan ganti nama jadi deskripsi nomor antri ya. Nih, namanya sudah diganti. Jadi di sini namanya sudah diganti menjadi nomor antri ya. Oke loh. Jadi sama saja seperti cara yang kita pakai di PHP MyAdmin tadi, sama saja seperti ini. Kita akan masukkan data terlebih dahulu. Sebentar, saya akan memasukkan data dari karcis terlebih dahulu. Di sini kita akan bikin sebentar, biar lebih gampang kita bikinnya. Kita masukkan saja data yang sama. Kita bikin lagi. Saya cuma mau ngambil ini saja. Nih kita ambil. Kita ambil terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini. Dan sudah jadi.
Yang selanjutnya yaitu kita masukkan juga untuk yang nomor antrian. Kita ambil juga caranya sama, tambah, terus kita masukkan data nilai yang sama, kita ubah, kita drop dan kita kirim. Kita menggunakan data yang sama agar lebih mudah aja ya kita. Sebenarnya ini terlalu berbelit-belit, tapi menurut saya ini sudah lebih cukup. Ini kita salin dan kita masukkan ke sini. Maaf, lupa saya kalau itu nggak bisa di copy paste. Udah ya. Jadi kita akan menggunakan perintah. Nih, perintah full join dan kita akan lihat hasilnya. Maaf, saya lupa. Kalau itu nggak bisa. Nih, apakah bisa? Nih, sudah keluar hasilnya. Jadi hasil yang dikeluarkan adalah seperti ini. Jadi benar ya, berhasil. Jadi untuk tugas undian telah selesai dan kita akan lanjut ke tugas selanjutnya. Jadi kita akan melanjutkan tugas yang ketiga, yaitu pembuatan database ya. Jadi yang pertama yang kita akan buat adalah membuat database-nya. Oke, lanjut langsung kita bikin database-nya. Yang pertama saya akan menggunakan PHP admin. Jadi di sini saya akan membuat sesuai saya itu TS. Jadi kita akan bikin tabel TS tugas ya, TS. Jangan bikin TS, kita bikin TS aja ya, udah nggak apa-apa, kita bikin TS. Tabel TS sudah kita bikin. Selanjutnya yang di sini kita juga akan bikin di CMD. Jadi kita akan bikin CD titik titik, terus kita akan bikin terus kita bikin lagi bin, terus kita min urut. Nah, kita bikin maaf, SOTA database ya. Ini adalah database yang berada di dalam database saya, dan kita bisa lihat di sini ada TS dan tugasnya adalah materi yang sebelumnya tadi. Di sini udah ada TS, jadi kita akan bikin tabel TS1 yaitu untuk yang khusus di CMD-nya. Oke, kita bikin yaitu create database ya, database TS1 untuk tugas. Udah, jadi kita akan langsung menggunakan aja ya, use TS1. Nih, ya kita udah berhasil bikin database, dan di sini pun kita sudah berhasil membuat database. Ini adalah database kita. Perintah selanjutnya adalah kita akan membuat atau meng-create data yang ada ya. Kita akan membuat database. Kita akan meng-create, kita akan memasukkan database-nya. Oke, sudah saya siapkan di sini. Kita akan membuat yang pertama, kita akan PHP admin. Sebenarnya ini sama aja guys ya, tapi biar lebih enak dilihat, jadi saya bisa ini untuk changing PHP. Ini intinya sama aja sih ya. Ini kita akan menggunakan yang ini dulu. Terus bahasa kita copy untuk membuat, kita buat di sini. Udah, kita buat lagi.
kita masukkan saja semuanya. Kita masukkan semua, copy, ini lagi. Sebenarnya lebih enak di PHP admin aja. PHP admin kalau untuk memasukkan database seperti itu. Kalau diri saya sendiri, saya lebih menyukai pakai PHP admin daripada CMD ya, seperti itu. Terus kita masukkan lagi varchar. Ini kasih kemudian. Nah, jadi kita masukkan. Ini kita masukkan lagi. Kita kasih ini aja guys ya, biar mantul. Gitu gini aja. Takutnya kan nggak bisa nih. Nah, takutnya kan nggak bisa, kita gitu aja. Atau emang harus satu aja bisa sebenarnya. Kita gini aja coy. Buat nyari aman. Ini gini aja. Yang terakhir create varchar ini ya, receipt number. Kita bikin, kita copy, terus kita pindahin ke sini. Kita gini, terus kita gini, dan kita kirim. Nah, udah terbentuk ya guys. Ini udah terbentuk. Selanjutnya kita akan bikin untuk CMD-nya sekalian ya. Ini yang pertama kita lakukan sama aja sih, sebenarnya kita akan masukkan data yang sama. Karena ini adalah sebenarnya data yang sama, kita masukkan juga di data yang tadi. Kita akan menggunakan, maaf nggak bisa seperti itu. Kita paste pertama satu, yang kedua kita paste juga itu ini, kita masukkan ke CMD-nya. Selanjutnya kalau untuk yang lain tadi udah kelihatan ya untuk berhasil seperti itu. Kalau ini kan kita nggak bisa dan kita nggak tahu, jadi kita bikin. Selanjutnya kita masukkan data yang terakhir, yaitu receipt number, nomor antrian kalau nggak salah guys ya. Masukkan seperti ini dan kita tabel ya. Udah ada ya guys, kita udah lihat tabelnya udah terbuat dan udah ada di sini. Kalau kita lihat pasti sudah ada. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan membuat, kita akan memasukkan primary key ya. Jadi langsung saja kita masukkan primary key. Sudah saya buat di sini. Jadi kalau untuk yang ini kita langsung saja kita copy dan kita masukkan di SQL-nya. Nih udah enak banget guys ya. Tuh. Ini kenapa ini? Apa? Filternya bermasalah nih guys. Filter. Bisa yang salah kan guys? Oke, ini kita dari sini. Ctrl C, kita ambil aja tabel, kita udah ke copy ini ya.
Bentar, kita lihat dulu. Apa kita masukin satu-satu saja. Ini biar lebih mudah mengetahui letak salahnya di mana. Tadi saya salah mengklik, jadinya tampil seperti itu. Nih, kenapa ada seperti ini? Di sini kita pakai alternya, kita ambil dari alter yang ini saja. Kita pasangkan. Masih sama guys ya. Kita akan klik ulang aja. Tabel misalnya apa guys? Sama saja guys, kenapa ya? Motor ini nggak bisa guys. Kita masukin satu saja. Ini bagaimana letak garis primary key. Berhasil. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini kan maaf salah, ini maksudnya kita selesaikan. Maaf salah, kita langsung ambil, kita langsung kirim tabel. Oh oke. Oh iya, ini belum kita ubah guys ya. Kita ubah dulu nomor PW nomor ini menjadi data nomor antri dulu ya. Jadi kita ubah dulu seperti yang tadi sudah saya ubah. Gimana ya? Bentar. Ini kita ubah dulu ke antri agar lebih enak dan lebih mudah dalam penggunaannya. Oke. Udah berubah namanya. Terus kita kembali ke PS. Terus kita masuk ke sini. Terus kita masuk ke yang ini. Kita masuk. Kita ke SQL. Masukkan. Berhasil. Kita masukkan lagi untuk yang ini. Saya juga masukkan itu, kita kirim. Berhasil. Dan yang terakhir ini masukkan juga. Kita masukkan, terus kita klik SQL-nya. Akan bisa juga. Jadi untuk semua kode udah bisa ya. Jadi selanjutnya kita akan masukkan ke di sebelah sini, yaitu tekan satu persatu seperti yang telah kita lakukan tadi. Seperti ini, masukkan di sini satu-satu. Nggak bisa. Kita paste, kita kasih ini, kita enter. Berhasil satu. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama. Kita masukkan CMD seperti ini juga. Ke kanan, kita paste, kita kasih. Ini bisa juga. Kita masukkan yang ini. Jadi kuncinya itu yang penting kita benar untuk memasukkan double.
tabel-tabelnya maksud saya seperti ini. Oh maaf, tes 1 oh iya, yang di sini belum diubah guys ya. Jadi kita akan ubah terlebih dahulu. Maaf saya lupa untuk mengubahnya. Saya lupa. Harusnya dari awal kita ubah aja harusnya, tapi saya lupa kita ubah dulu. Biar kita lebih paham, kita ubah dahulu di sini. Kita ubah. Maaf saya lupa saya seperti itu. Kita ubah, baru kita masukkan yang ini. Bah bisa ya. Kita lanjut lagi yang nomor yang keempat. Seperti ini. Mana di CMD. Ya. Jadi untuk masukkan semua data terprimary key-nya kita berhasil ya. Jadi kita coba kita deskripsi karcis. Ini udah benar primary key ya. Jadi udah benar, udah masuk. Dan yang di sini kita juga cek, harus kita cek biar lebih afdol ya enggak? Sip, kita cek. Di sini kita cek di mana ya? Di struktur. Nih, udah ya. Jadi udah masuk. Jadi di sini kita berhasil. Dan untuk selanjutnya materinya adalah kita akan memasukkan insert into ya, apa kita akan masukkan data. Jadi kita akan membuka ini dan kita akan memasukkan data. Kita coba terlebih dahulu. Kita akan masuk ke CMD terlebih dahulu. Oh maaf saya lupa lagi. CMD, paste, boom. Oh ternyata ini untuk data yang pertama. Terus untuk data yang kedua kita masukkan juga, yaitu tabel minuman. Kita masukkan. Ini kita masukkan. Jadi bisa. Seterusnya kita akan masukkan lagi untuk untuk nomor antrian. Kita masukkan juga ke CMD-nya. Jangan lupa untuk di akhir dikasih titik koma. Maaf ini sepertinya sedikit kesalahan. Ini maaf sedikit kesalahan. Ini ini terlalu panjang guys. Jadi kita masukkan pertama, kita akan insert dulu dan insert, maka terlalu panjang. Jadi kita paste dulu, terus kita jangan lupa tambahkan sisanya tadi yang belum. Oh ternyata ini aja udah selesai. Terus kita masukkan. Kita kasih koma, kita enter, bisa juga. Dan yang terakhir yaitu ini kita masukkan juga. Jadi kita masukkan paste. Jadi kita seperti ini. Jadi semua tabel sudah diisi, kita cek ya. Pertama kita akan cek karcis. Karcis ini, karcis sudah seperti ini. Kita coba select from karcis. Maaf. Bentar.
salah. Oh, maaf teman-teman. R-nya belum. From. Nih, ini datanya. Kita lihat yang lain. Select from lagi tadi teman-teman. Antrian, nomor, antri. Ini. Terus kita bisa juga lihat receipt number. Jadi bisa ya guys ya. Jadi udah bisa. Sekarang kita untuk ke PHP admin-nya. Di sini sudah kita masuk ke tes, terus kita masuk, terus kita SQL-nya kita masuk ke karcis. Kita untuk sini kita hapus. Kita coba masukin data yang pertama kita buat, yaitu yang pertama adalah kita masukkan ini untuk karcisnya. Karcis bisakah? Karcis sudah. Terus selanjutnya kita langsung aja ya guys ya, biar lebih mempersingkat. Jadi coba langsung aja untuk ini tempatnya. Terus yang selanjutnya lebih gampang pakai ini guys ya. Selanjutnya yang terakhir, kan tadi yang pertama udah kita masukkan, jadi yang terakhir kita masukkan ini. Yang terakhir adalah ini receipt numbernya guys ya, atau pengambilan. Kita seperti ini langsung kita kirim. Jadi berhasil semua guys ya. Jadi bisa kita lihat, kita cek satu-satu. Untuk karcis kita cek udah ada, minuman udah ada, jadi udah ada semua ya. Jadi untuk terakhir kita akan mengecek untuk desainernya. Kita lihat, jadi seperti ini, tapi jadinya seperti ini. Untuk hubungannya saya sudah mencoba, tapi ketika saya coba di sini dia tidak bisa. Jadi saya membuat secara manual, dan ini saya sudah buat secara manual untuk yang ini. Nih, ini adalah relasi tabel saya secara manual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.